Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BRTV dimanapun Anda berada, tentunya kembali menyapa Anda di rumah. Senang sekali tentunya hari ini saya Muhammad Andriansa kembali menemani pemirsa di rumah. Tentunya dalam program Ngobrol Bareng. Nah pemirsa, tentunya seperti biasa di hari-hari ini tentunya kita akan menghadirkan selalu narasumber-narasumber yang luar biasa dan tentunya akan mengajak berdiskusi, ngobrol seru bersama kita di rumah. Dan tentunya hari ini tema kita adalah keselamatan ketenaga listrikan di momen bulan K3 nasional bersama promo tambah daya awal tahun. Tentunya hari ini bersama kami telah hadir di tengah-tengah kita 3 narasumber yang luar biasa. Selamat sore, siang, malam dimanapun Anda berada, tentunya kami menyapa mas-mas dan mbak-mbak semua di sini. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Hari ini ada Mas Fajri, Mbak Fevi, dan juga Mas Ajis. Mas Ajis, tentunya kita kembali berdiskusi hari ini dan sharing kepada pemirsa di rumah. Nah, momentum kita hari ini adalah temanya ini berhubungan dengan hari K3 ya, bulan K3 nasional. Nah, kita akan menanyakan seputar apa sih makna dari bulan K3 nasional ini. Mungkin siapa yang akan jawab duluan nih? Oke, Mas Fajri, silakan Mas Fajri. Halo pemirsa BRTV, ya terkait makna bulan K3 nasional bagi PLN sendiri itu sesuai dengan temanya pada tahun ini ya 2026, yaitu membangun ekosistem budaya K3 yang profesional, andal, dan kolaboratif. Tentunya dengan maknanya tersebut, PLN selalu menetapkan kolaboratif dengan stakeholder maupun instansi pemerintahan yang berada di sekitar wilayah PLN tentunya. Dan tidak lupa juga dengan strategi-strategi, yaitu dengan salah satunya sosialisasi dan edukasi terkait keselamatan ketenaga listrikan seperti yang sekarang kita laksanakan. Nah, Mas, kemudian kalau untuk sehari-harinya nih, seberapa besar peran listrik dalam aktivitas sehari-hari dan apa saja sih potensi resikonya jika tidak digunakan secara aman, Mas? Untuk listrik sendiri ya, Mas ya, pastinya sangat banyak manfaatnya di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari hal kecil seperti di rumah kita sendiri, anak nasi, lampu, TV, dan sampai dengan industri besar yang seperti di Cikarang sendiri, di pabrik-pabrik besar yang banyak. Nah, untuk itu listrik sendiri sesuai dengan PUI 2000, nah, tubuh manusia hanya mampu untuk mentoleransi tegangan sendiri 50 volt. Nah, sedangkan listrik PLN yang paling rendah yaitu di 220 volt. Sehingga tentu potensinya termasuk berbahaya ya Mas. Jadi untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat agar bijak untuk menggunakan listrik yang bertegangan 220 volt secara aman tentunya. Oke, nah kemudian berbicara tentang kelistrikan juga Mas, ini kan pasti kalau misalkan di kalangan masyarakat atau misalkan perusahaan juga, ini pasti ada yang namanya resiko atau bahaya kelistrikan yang terjadi mungkin ya di kalangan masyarakat ataupun di tempat usaha. Nah ini biasanya yang sering terjadi ditemukan di rumah tangga maupun di tempat usaha, ini resiko atau bahaya apa sih Mas biasanya? Bahaya yang sering kita temukan ya di kehidupan sehari-hari, yang paling utama yaitu adalah penumpukan colokan listrik gitu. Nah, misalnya di satu colokan ada colokan lagi di atasnya, nah, di mana itu merupakan dapat menurunkan tingkat ketahanan colokan tersebut, karena colokan yang ber-SNI memiliki batas-batas toleransinya sendiri, sehingga kalau kita menumpuk colokan di atas colokan sehingga terjadi arus lebih, itu dapat menyebabkan kebakaran. Artinya itu resiko yang lumayan cukup tinggi ya kalau misalkan di kalangan rumah tangga gitu ya. Rumah tangga. Nah ini pemirsa di rumah nih, siapa nih yang sering numpuk-numpuk colokan ya, itu lebih baik sekarang sudah dihindari saja ya. Karena tadi ada efeknya ya Mas ya, kalau terlalu banyak tumpukan colokan itu jadi sirkuit sehingga menyebabkan percikan api dan bisa menyebabkan kebakaran apabila ditaruh di tempat yang
mudah terbakar. Oke. Kemudian kalau misalkan untuk di tempat usaha sendiri, biasa yang sering ditemukan itu potensi bahaya resikonya seperti apa, Mas? Tempat usaha sendiri pastinya menggunakan instalasi listriknya yang tidak standar gitu, Mas. Tidak standar ya. Biasanya kabel yang digunakan adalah kabel indoor, sedangkan kita tempat usahanya berada di outdoor misalnya. Contohnya misalnya ya kaki-kaki 5 begitu, Mas ya. Nah, sehingga kabel yang indoor tadi jika terkena cuaca yang panas dan hujan akan menyebabkan kabelnya rantas. Kalau kabel rantas otomatis kondisi kabelnya tidak prima lagi sehingga dapat menyebabkan short juga kebakaran. Intinya dari listrik ini dapat menyebabkan kebakaran apabila digunakan secara tidak aman. Jadi artinya silakan dikonsultasikan saja ya sama ahlinya ataupun Ya, sama betul. PLN nih yang tentunya sudah sering sehari-hari berhubungan dengan ketenaga listrikan. Nah, Mas, selain itu juga tadi kan sempat disampaikan kalau misalkan di rumah tangga itu kan bahaya sekali ya kalau misalkan melihat tumpukan colokan-colokan. Tapi biasanya kesalahan yang paling sering biasanya kalau di masyarakat itu dalam penggunaan listrik sehari-hari itu selain tadi tuh colokan-colokan ada nggak sih, Mas? Selain itu? Colokannya itu menggunakan listrik secara ilegal, bisa jadi juga, Mas. Yaitu menggunakan listrik tidak untuk peruntukannya. Misalnya menggunakan daya kontrak kita dengan PLN misalnya 900 VA, tapi kita menggunakan listrik melebihi daya tersebut. Contohnya bisa di 1300 atau di 2000 VA, sehingga instalasi listrik yang tadinya hanya mampu untuk menampung beban 900 VA menjadi meningkat kan menjadi 1300 itu melebihi kapasitasnya sehingga menyebabkan ya instalasi listriknya jadi cepat rusak, short circuit, dan apabila tidak ditangani dengan cepat bisa menyebabkan kebakaran. Oke, jadi secara di lapangan juga bisa terlihat ya ada penggunaan listrik yang ilegal tadi itu ya, yang tadinya harusnya portnya itu yang 900 tapi malah dilebih-lebihin ya, Mas, ya, kayak gitu ya. Dan itu sangat beresiko sekali Sangat tentunya, berisiko tentunya. sangat beresiko sekali dan bisa memicu tadi ya salah satunya kebakaran. Kebakaran itu karena terjadinya korsleting listrik itu. Oke. Nah, pemirsa di rumah juga dibanding bikin yang ilegal ya lebih baik dikonsultasikan langsung yang legal aja. Jangan yang ilegal, ini bahaya sekali tentunya. Nah, Mas, ini berhubungan dengan promo hari ini. Ini kan banyak nih masyarakat di rumah yang penggunaannya cuma 900 ya, 900 watt tadi ya, dibanding cuma harus colok sini colok sana itu lebih bahaya. Mending sekarang lagi ada promo tambah daya, ya kan, di bulan momentum K3 nasional ini. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nih sama siapa nih yang tentang promo hari ini sama Mbak Pepi mungkin ya. Mbak Pepi mungkin di pemirsa di rumah nih boleh diinfokan juga ada promo apa hari ini. Tadi mungkin sudah disebut sebenarnya promo tambah daya ya. Nah, kenapa sih harus dihadirkan juga di bulan K3 nasional ini promo ini? Silakan. Oh iya, betul banget, Mas, tepat banget. Di awal tahun 2026 ini PLN sedang menghadirkan ya promo yang diberi nama Gebyar awal tahun 2026. Kebetulan saya lagi bawa brosurnya nih. Ya, kebetulan saya lagi bawa brosur ini. Nah, promo ini promo apa sih gitu ya? Ini adalah promo diskon tambah daya dengan diskonnya itu 50% pembayaran untuk BP-nya saja gitu. Jadi untuk masyarakat atau pelanggan ya gitu, pelanggan satu fas dari daya 450 sampai dengan daya 5500 itu bisa mendapatkan diskon atau promo tambah daya sebesar 50% saja pembayaran BP-nya sampai dengan di daya 7700 VA. Seperti itu, Mas. Oke, jadi promo hari ini ada 50% 50% ya. Khusus di awal tahun ini ya, promo awal tahun ini. Nah, pemirsa di rumah juga ini buruan nih, cepet-cepet. Ini yang mau tambah daya ya, maksudnya. Yang mau tambah daya boleh silakan langsung saja diambil promo. Nah, kemudian caranya gimana biar dapat
promo ini nih Mbak? Iya. Caranya gampang sekali Mas. Masyarakat atau pelanggan ya bisa dengan duduk manis sebenarnya di rumah ya Mas gitu, scroll HP, membuka aplikasi PLN Mobile. Di situ nanti tap aja nih permohonan untuk penambahan daya. Nah, untuk permohonan penambahan daya ini supaya mendapatkan diskon 50% itu ada caranya dulu Mas gitu, dengan mendapatkan voucher. Voucher ini dari mana nih gitu ya? Voucher ini didapatkan dengan transaksi pembayaran listrik atau pembelian token listrik gitu ya. Setelah itu nanti akan muncul nih vouchernya. Nah, voucher ini nanti bisa digunakan untuk permohonan tambah daya di aplikasi PLN Mobile seperti itu. Jadi ada syaratnya juga ya? Ya, tadi ya, Mbak, ya? Ya betul Nah, jadi sekali. buat pemirsa di rumah juga, ini yang mau langsung ambil promo kesempatan hari ini juga buruan cepet-cepet, karena kalau promonya sendiri sampai kapan nih Mbak? Untuk promonya ini kebetulan dimulainya dari tanggal 6 Januari hingga dengan 20 Januari 2025. Jadi masih ada waktu nih beberapa hari untuk masyarakat yang menonton BRTV ini ya, untuk ayo cepet-cepet promo ini didapetin ya gitu, ditangkap gitu ya, supaya mendapatkan diskon 50% tambah daya. Oke, jadi kapan lagi nih potongannya tadi langsung 50%? Betul, 50%, nah, iya. Jadi khusus kemarin sudah berlangsung di tanggal 6 Januari, Iya. nanti hingga tanggal 20 Januari 2026 ini. Buruan Kak, mau kapan lagi nih, lagi ngeluarin promo besar-besaran juga ya, sampai 50%, dan tentunya tadi juga ada syarat dan ketentuannya juga. Betul, yang akan diambil. Ya. Wow, luar biasa sekali tentunya pemirsa. Dan tadi untuk pemirsa di rumah juga, kalau yang mau ambil promo ini bisa menggunakan aplikasi PLN Mobile ya berarti. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih Mbak Pepi juga, mungkin promo ini apakah akan berlangsung untuk pengguna yang baru atau untuk pengguna yang lama? Artinya maksudnya yang buka baru tenaga listrikan atau listrik yang baru nih, atau hanya untuk pelanggan-pelanggan yang lama? Ya, untuk promo ini itu bisa digunakan bagi pelanggan atau konsumen PLN yang mendaftarkan pasang baru itu dari bulan sebelum Januari 2026 gitu. Jadi kalau misalnya Masnya nih gitu ya, pasang barunya di tanggal 25 Desember nih 2025, kemudian mau mengajukan promo tambah daya 50%, masih bisa Mas masih gitu. Bisa. Ya, yang penting sebelum Januari 2026. Oke. Gitu. Jadi sebelum Januari 2026 ini ya, artinya masih bisa ya pelanggan yang mau tambah daya saat ini juga. Artinya buruan nih pemirsa di rumah, cepat-cepat langsung aja ambil promo sekarang juga, karena lagi ada diskon 50% tadi ya. Nah, kita akan kembali berbincang tentang ketenaga listrikan lagi. Mungkin nanti bisa sama Mas Ajis juga, sama Mas Aldo juga. Tapi ini kita akan jeda terlebih dahulu ya. Jadi pemirsa di rumah, nanti kita akan bahas kembali tentunya obrolan kita hari ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jadi pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Ngobrol Bareng.